Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, sholawat dan salam juga selalu kita haturkan, selalu kita curahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama berdoa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-temanku, anak-anak murid SMA Negeri 1 Semarang yang berbahagia, calon pemimpin dan ilmuwan-ilmuwan di masa yang akan datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tetap semangat belajar dan menuntut ilmu. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum masuk ke dalam materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman itu memiliki pikiran atau memiliki pertanyaan, apakah hari akhir itu benar-benar ada? Apakah hari kiamat benar-benar akan terjadi? Lalu kapan terjadinya? Lalu kapan hari kiamat itu akan datang? Atau pernahkah anak-anak berpikir, apakah alam semesta, bumi, dan semua yang ada di dalamnya akan terus mengalami kehidupan sampai waktu yang tidak ditentukan? Atau ketika alam semesta ini hancur, apakah Tuhan akan menciptakan alam semesta lainnya yang menggantikan alam semesta saat ini? Atau Tuhan akan menggantikan bumi lainnya, akan menggantikan bumi saat ini? Nah, dari itu kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir, tentang hancurnya alam semesta beserta isinya dalam sudut pandang agama Islam. Baik. Pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berasal dari dua kata, iman dan hari akhir. Iman dalam bahasa Arab berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya meyakini atau membenarkan. Sedangkan hari akhir kita sering menyebutnya sebagai hari kiamat, hari pembalasan, hari surga dan neraka, dan lain-lain. Ada juga yang mengartikan hari di mana tidak ada hari lagi setelah itu di dunia ini. Namun secara istilah, hari akhir dapat diartikan sebagai hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa pada suatu saat nanti alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran, dan kemudian kita juga harus meyakini bahwa setelah kehidupan di bumi ini berakhir, akan dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Secara sederhana, iman kepada hari akhir adalah percaya atau meyakini bahwa hari akhir itu atau hari pembalasan itu akan datang dan akan terjadi. Itu tentang hari akhir. Lalu Pak, apakah ada ayat Al-Quran
yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat? Wah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari akhir. Jika anak-anak membuka juz 30, dimulai dari surat An-Naba, An-Naziyat, An-Basa, dilanjutkan dengan surat-surat berikutnya, kebanyakan dari surat-surat tersebut menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada hari akhir. Salah satu ayat yang Bapak kutip tentang hari akhir adalah surat Al-Ghafur ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Artinya apa, Pak? Innas sa'ata la raiba fiha. Innas sa'ata la'atiyatun. Innas sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya as-sa'ah atau hari kiamat itu la'atiyatun, itu akan datang. Nah, hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, dan tidak ada keraguan fiha di dalam hari kiamat. Kemudian walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengimani akan datangnya hari kiamat. Memangnya ada, Pak, manusia-manusia yang tidak percaya dengan alam semesta ini yang akan berakhir? Banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang tidak percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Mereka yang telah terbuai dengan gemerlapnya dunia, mereka yang telah terlena dengan urusan duniawi, mereka yang terlalu sibuk mencari uang, memperkaya diri, mementingkan materi dan mementingkan nafsu mereka. Terkadang mata mereka menjadi buta, hati mereka menjadi gelap, sehingga mereka seakan-akan hidup selamanya, seakan-akan alam semesta tidak akan mengalami kehancuran. Nah, jadi itulah gunanya keimanan kita sebagai seorang muslim, bahwa selain berpikir, kita juga harus meyakini bahwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Lalu adapun ayat lain yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat, ada juga surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2 yang menjelaskan tentang goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat. Kan dikatakan saking dahsyatnya goncangan hari kiamat, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya itu terkejut sehingga tidak sadar anaknya itu sudah terpental atau sudah terlempar. Padahal kita tahu seorang ibu sangat sayang dan sangat memperhatikan keselamatan anaknya. Namun ketika hari kiamat, sang ibu malah sibuk mengurusi dirinya sendiri dan tidak sadar anaknya atau bayinya sudah mengalami musibah atau sudah dilempar seperti itu. Lalu ada yang kedua tentang kedatangan hari kiamat dimulai oleh tiupan malaikat Israfil, itu dalam surat Az-Zumar ayat 68. Lalu ada juga hari kiamat datang secara tiba-tiba dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Hari kiamat datang secara tiba-tiba. Lalu muncul pertanyaan, berarti tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk para nabi dan rasul, juga para malaikat, termasuk iblis, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena sifatnya hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Nah, bahkan dalam suatu hadis dikatakan ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, anis sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi Muhammad? Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Baik malaikat Jibril yang bertanya kapan hari kiamat maupun Rasulullah SAW yang ditanya kapan hari kiamat, dua-duanya tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Jadi hari kiamat itu sir, rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga kedatangan hari kiamat membuat kejutan luar biasa dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 7. Iza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha qala al-insanu ma laha, dan seterusnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Lalu ada juga keadaan manusia pada hari kiamat. Itu dijelaskan dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa ketika kita pada hari kiamat nanti kan dalam keadaan tanpa busana atau bertelanjang kaki, tanpa ada ditutupi sehelai kain pun di tubuh kita. Semua manusia bingung pada hari kiamat. Semua manusia dikumpulkan dalam suatu tempat dan sibuk mengurusi urusannya masing-masing. Itulah keadaan singkat pada hari kiamat. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya yang pertama, dorong manusia untuk senantiasa berhati-hati dalam hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, apabila banyak kekhilafan, apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa, bukan hanya pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaan, komentar, kritik, dan saran dalam kolom komentar yang ada di e-learning Sidik Jaya. Saya tunggu pertanyaan dan komentar dari teman-teman. Marilah kita akhiri pertemuan atau pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.